Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Risma Manurung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam program Oasis Fajar. Saya mengajak saudara mendengarkan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Yesaya 53 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tema kita pada pagi hari ini, berkat dari penderitaan Yesus. Pada hari kemarin kita juga merenungkan penderitaan Yesus Kristus yang memberi keuntungan dan keselamatan bagi manusia. Penderitaan yang dialami Yesus menyebabkan manusia menerima pengampunan. Manusia dibenarkan. Manusia ditebus dan diselamatkan. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan dari renungan beberapa hal dari pembacaan firman Tuhan hari ini.
Untuk siapa Tuhan Yesus Kristus menderita? Mengapa penderitaan itu mendatangkan berkat bagi manusia? Untuk siapa Tuhan Yesus Kristus menderita? Yesus Kristus menderita untuk semua orang. Semua penderitaan yang dialami Yesus Kristus adalah untuk semua orang, untuk semua umat ciptaannya, untuk semua manusia yang dikasihinya. Kenapa untuk semua orang berdosa? Karena ia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak menunjukkan kepada suatu kebenaran hukum, tetapi kepada kebenaran yang nyata dalam hidup manusia sebagai suatu ciptaan baru. Jadi kebenaran Allah dinyatakan dan dialami oleh orang percaya dalam dunia ini dengan cara tetap tinggal di dalam Kristus. Untuk siapa Yesus Kristus mengalami penderitaan? Yesus Kristus mengalami penderitaan untuk umat ciptaannya. Penderitaannya mendatangkan berkat bagi manusia. Berkat Tuhan yang diperoleh dari penderitaan Yesus Kristus adalah Ia menanggung penyakit kita dan menanggung kesengsaraan kita. Ayat 4 dari pembacaan firman Tuhan, Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, misi Yesus mencakup penderitaan, kekecewaan, dan kesedihan besar karena dosa manusia. Sekalipun Yesus adalah Mesias, tetapi banyak orang untuk tidak percaya kepada Yesus. Yesus Kristus menanggung. Artinya Yesus mau melepaskan kita, mau membebaskan kita dari penyakit secara fisik maupun secara rohani. Dia mau menanggung kesengsaraan yang dialami oleh manusia. Ketika Ia menanggung dosa-dosa kita, Ia juga memikulnya atas dirinya. Artinya Dia mengambil alih semua penyakit dan penderitaan, mengambil alih semua kesusahan, mengambil alih semua pencobaan-pencobaan. Berkat Tuhan yang diterima oleh kita atas penderitaan Yesus Kristus, Ia menanggung pemberontakan kita. Ayat yang kelima dari Yesaya 53. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus Kristus disalib karena kita telah memberontak. Manusia berdosa dan bersalah di hadapan Allah.
Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Sebagai pengganti kita, ia menerima hukuman dari penjahat-penjahat, menusuk tangan dan kaki yang seharusnya kita menerima dan menanggung hukuman itu. Betapa menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus, karena Ia sangat mengasihi manusia. Tuhan Yesus Kristus tidak mau seorang pun di antara ciptaannya binasa. Kita semua berdosa dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia diremukkan, dia tertikam, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berkat Tuhan yang diterima lewat penderitaan Yesus adalah Ia menanggung kejahatan kita, menanggung kekerasan hati kita. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Penyakit dan kelemahan kita adalah akibat dari kejatuhan manusia dan kegiatan iblis di dunia. Untuk ini anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kristus memberikan karunia-karunia kepada umat ciptaannya, memberikan karunia-karunia kepada jemaat-jemaat, memberikan karunia-karunia kepada pengikut-pengikutnya, bahkan memberikan karunia-karunia untuk menyembuhkan, supaya kita yang percaya dapat menolong orang-orang lain. Berkat Tuhan yang kita terima lewat penderitaannya ialah Ia menebus kita dari dosa. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Berkat Tuhan yang kita terima lewat penderitaannya ialah Allah membenarkan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Ia mengalami kesengsaraan karena kasih-Nya terhadap kita. Ia menanggung semua kesalahan dan dosa kita. Ia menanggung semua pemberontakan kita. Ia menanggung hukuman kita. Karena penderitaannya, kita menerima kesembuhan. Kita menerima keselamatan. Kita menerima pengampunan. Kita menerima kemenangan.
Dia menanggung semua hinaan dan cobaan itu. Ia kena luka dan hancur supaya manusia mendapat dan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ia sengsara dan dianiaya supaya manusia mengerti bahwa apa yang sedang dialami saat ini, Tuhan sudah mengalaminya. Tuhan mengerti dan memahaminya. Ia kena tulah dan hukuman supaya manusia berkemenangan. Dan penderitaan Yesus Kristus membawa berkat Tuhan bagi kita. Sebab ia menanggung penyakit, ia menanggung kesengsaraan kita, ia menanggung pemberontakan kita, ia menanggung kejahatan kita, dan ia menanggung dosa kita. Biarlah hidup kita ini dapat menyenangkan hati Allah dan meninggikannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami boleh mendengar perenungan pagi hari ini. Terima kasih, perenungan ini pun menguatkan kami, memberanikan kami untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pengorbanan, penderitaan yang Engkau alami menjadikan kami orang-orang yang menerima keselamatan, orang-orang yang menerima pemulihan, orang-orang yang menerima pengampunan, orang-orang yang menerima kemenangan, orang-orang yang menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjamah dan memberi mereka kesembuhan. Yang berduka cita mendapat penghiburan sejati dari Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan di Kota Palu. Kami percaya Kota Palu ada dalam berkat Tuhan. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang berupaya untuk menenangkan hati mereka karena banyaknya tekanan-tekanan yang dialami. Lepaskan mereka Tuhan dan berilah kemenangan. Berkati Tuhan saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala. Siapapun mereka Tuhan, buatlah segala studi, perkuliahan, pekerjaan, pelayanan mereka berhasil. Semua staf yang ada di Radio Cakrawala ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami bawa bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.